Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di pagi yang cerah ini. Masya Allah tabarakar rahman. Tiada kata yang paling indah yang bisa kita ucapkan selain daripada alhamdulillahirabbil alamin. Semua nikmat yang sudah Allah tetapkan ini, termasuk di antara ibu dan rekan-rekan semuanya hadir di majelis taklim ini, adalah salah satu bentuk kita hatinya masih dipenuhi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga iman ini selalu kita jaga dan selalu kita pelihara sampai nanti Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Kedua kalinya salawat teriring salam marilah kita sanjungkan kepada uswah hasanah kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bersama-sama kita menantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Baik, sebelum kita mengawali ta'lim pada hari ini, kita awali dulu dengan membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baik, hari ini hari Jumat, silakan yang belum potong kuku nanti bisa untuk memotong kukunya, karena ini adalah bagian sunnah dari Nabi SAW. Yang bawa potongan kuku sekarang boleh silakan sambil motongin kuku, Bu. Cuma khawatirnya kalau motongnya sekarang nyiprat kemana-mana jamaah, jadi nanti kena ke orang kesana kesini gitu ya. Tapi ini cuma mengingatkan saja, dan yang belum baca surah Al-Kahfi silakan bisa untuk membaca surah Al-Kahfi nanti. Dan yang paling utama, perbanyaklah sholawat di hari ini, karena barang siapa yang dia bersolawat kepada Nabi SAW satu kali, maka Allah akan bersolawat kepada kita sebanyak 10 kali. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah, dingin atau gerah? Dingin ya, Masya Allah ya. Apalagi daerah tempat saya di atas tuh lebih dingin lagi jamaah, Masya Allah. Tapi Alhamdulillah, kemarin ya puncak terdinginnya itu titik terendah sampai di angka berapa? Negatif 6 derajat, Masya Allah. Negatif 6 aja sudah banyak yang menggigil jamaah. Di Wonosobo kota aja kemarin 13 derajat, 14 derajat, itu sudah bikin dingin. Sedangkan ada salah satu daerah di dunia yang mana ini adalah daerah terdingin di dunia jamaah. Letaknya bukan di Antartika, bukan di Arktik juga, bukan di kutub selatan, bukan di kutub utara. Di mana letaknya? Di Siberia, Rusia jamaah. Dengan suhu terendahnya negatif 72 derajat Celcius tuh, bayangkan gimana negatif 72. Nggak cocok bagi kita yang kaum-kaum mageran jamaah, nggak cocok gitu ya. Makanya hari ini kita patut bersyukur sekali kepada Allah dalam kondisi Kabupaten Wonosobo ini, yang dimana malam sampai paginya dinginnya luar biasa, sedangkan pagi sampai sorenya panasnya juga luar biasa. Ini udah kayak suhunya mirip-mirip di kota Madinah jamaah, mirip banget. Ya mungkin ini salah satu jalan Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan satu gambaran dulu di kota suci Madinah Al-Munawwarah. Mungkin ibu atau siapapun di sini mungkin bulan depan atau 2 bulan ke depan akan Allah panggil segera ke tanah suci insyaallah. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan di pagi hari ini kita akan membahas satu hal yang dimana Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan di dalam Al-Qur'an selama kurang lebih, kisah ini terjadi kurang lebih sekitar 4.000 tahun yang lalu. Wah, 4.000 tahun yang lalu kita udah lahir belum, Bu? Belum ya? 4.000 tahun yang lalu, karena kisah ini terjadinya di tahun 1800 sampai 2000 tahun sebelum Masehi. Sekitar 4.000 tahun yang lalu jemaah.
Dan kisah ini pun sudah diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dikisahkan sebanyak 27 kali di dalam Al-Quran. Dengan topik yang berbeda, tetapi saling menguatkan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Itu kan kaidah ilmu tafsir semacam itu. Ayat yang satu itu tidak mungkin menyalahkan atau kontradiktif dengan ayat-ayat yang lain. Pasti ayat yang satu akan membenarkan dan akan menguatkan ayat-ayat yang lainnya. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebanyak 27 kali di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an berapa juz, Bu? Dari mana tahu 30 juz? Taunya di Quran 30 juz gitu. Berapa surah? Berapa? 114. Ya. Berapa ayat? Banyak. Ya saya tahu banyak. Berapa, Bu? 6.236 ayatnya. Jadi dari Al-Quran itu, Quran itu meliputi 3 topik jamaah. Quran ya. Quran itu meliputi 3. Yang pertama itu tentang ketauhidan. Yang kedua itu adalah tentang tata cara ibadah. Tata cara ibadah. Dan yang ketiga, ini yang paling banyak. Apa? Tarikh. Tarikh itu apa? Sejarah jamaah. Cerita-cerita di dalam Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Yusuf. Ahsanal qasas. Allah itu telah memberikan kisah-kisah terbaik yang ada di dalam Al-Quran. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu sebelum ayat surah Yusuf itu turun, ada sahabat itu bertanya kepada Nabi, Rasul, tolong dong, saya itu ya sih sebenarnya bukan bosan jamaah, emangnya ayat Quran itu cuma tentang ketauhidan dan tentang tata cara ibadah aja? Masa kita cuma larangan perintah, nggak ada ayat yang bahas tentang yang lain apa Rasul? Akhirnya turunlah ayat ini jamaah, surah Yusuf ya. Ayatnya ayat yang pertama sampai ayat yang keempat jamaah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan Allah telah mengisahkan kisah-kisah terbaik yang ada di dalam ayat suci Al-Quran. Makanya Bu, kalau kita pengen baca sejarah, baca kisah ya, perbanyaklah membaca Al-Quran, karena di dalamnya itu banyak sekali kisah-kisah terbaik yang sudah Allah cantumkan di dalam ayat suci Quran. Makanya pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perihal yang tarikh jamaah. Kalau tauhid sudah banyak. Contoh ayatnya apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu tentang ketauhidan. Ada juga yang kedua tentang tata cara ibadah. Contohnya apa? Surah kelima Al-Maidah ayat yang ke-6. Ini tentang tata cara bagaimana bertoharoh jemaah, bagaimana cara wudu, bagaimana cara tayamum. Itu telah diabadikan oleh Allah di dalam Quran. Dan pada hari ini kita akan membahas topik yang paling banyak dibahas di dalam Quran terkait tarikh atau sejarah jemaah. Yang mana sejarah ini terjadi kurang lebih sekitar 4.000 tahun yang lalu. Saya akan berikan 4 topik saja dari 27 topik yang disebutkan, akan saya berikan 4 topik saja. Yang pertama, Al-Quran, surah ke-7, surah Al-A'raf, ayatnya ayat 80 sampai 84. Nah nanti kalau misal kok mau tidur, susah tidur, baca itu jamaah, baca. Nanti tiba-tiba tidur sendiri udah ya. Ayat surah ke-7 surah Al-A'raf ayat 80 sampai 84. Yang kedua surah Hud ayatnya ayat 69 sampai ke 83 jamaah. Yang selanjutnya surah Al-Hijr surah ke-15 ayatnya 57 sampai 77. Dan yang keempat, ini topik yang terakhir, surah Asy-Syu'ara. Saya tulis Asy-Syu'ara aja lah, karena nanti bisa keliru jamaah. Ada Asy-Syura, ada Asy-Syu'ara. Ayatnya 160 sampai 170.
Nah, udah. Ini aja. Ini 4 topik yang membahas terkait tentang kisah ini jamaah. Kisahnya siapa? Kisahnya kaum Sodom jamaah. Kaumnya Nabi siapa kaum Sodom itu? Nabi Lut. Sekarang saya tanya, sejarah Nabi Lut itu silsilah kenabiannya seperti apa, Bu? Nabi Lut itu anaknya siapa? Nabi Lut anaknya siapa? Waduh, pagi-pagi udah dapat kuis gitu kan. Nabi Lut anaknya siapa? Belum tahu. Baik. Nabi Lut itu adalah keponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya kemarin pernah tuliskan terkait silsilah dari zaman Nabi Adam kan. Kemarin walaupun nggak lengkap sampai selesai ya. Ini saya hapus boleh? Boleh. Dicatat juga enggak gitu kan. Oh dicatat, Masya Allah. Saya kembalikan kepada kisah dari ini. Kenapa sih kok saya sering kali tuliskan silsilah jamaah? Karena silsilah ini sangat membantu, sangat penting sekali ketika kita berusaha memahami sejarah jamaah. Penting banget. Makanya ibu pun, kalau misal ibu tahu nasab ibu siapa, tapi belum tentu anak cucu tahu nasab ke atasnya siapa. Makanya kenalkan siapa nasabnya, kakeknya siapa, pak D-nya siapa, budenya siapa. Sampai bahkan kalau perlu dibuatlah kertas yang memuat silsilah jamaah. Ini setiap tahun diperbarui. Setiap apa? Idul Fitri jamaah. Tujuannya apa? Biar anak keturunan mereka semua mampu mengenal nasabnya. Siapa ayahnya, siapa kakeknya, siapa buyutnya, siapa pak D-nya. Karena terkadang banyak orang yang kayak tiba-tiba taunya itu mendadak. Oh, ternyata kamu tuh saudara gitu jamaah. Nah, oleh sebab itu perlu memahami tentang nasab. Ya. Dari Adam dulu. Adam punya anak namanya Sis. Walaupun anaknya banyak jamaah, tapi ini dari silsilah Nabi Sisnya, dari Sisnya aja. Ya. Kalau Qabil, Habil ada sendiri, nanti Idris ada sendiri. Tapi ini fokus kepada nanti kaum Sodom yang dimana silsilahnya mulai dari Adam ke Sis, ke bawahnya lagi Anwas kemarin ya sudah ya. Terus apa? Kinan ya. Terus Matusyalah. Bawahnya siapa? Nuh alaihi salam. Nuh punya 5 orang anak. Siapa aja namanya? Yam, Ham, Sam, Yafet, cek tes. Dan yang satu nggak diketahui karena dalam sejarah memang tidak diketahui anak kelimanya siapa gitu ya. Nah, Yam ini adalah nama lainnya Kan'an jamaah, yang anaknya Nabi Nuh yang durhaka itu ya. Ini namanya aslinya Yam. Sedangkan Ham ini adalah suku bangsa Nigeria hari ini jamaah. Suku bangsa Nigeria hari ini atau bangsa kulit hitam. Ada Nigeria, Afrika, itu keturunannya Ham. Ada juga Yafet. Yafet itu bangsa kulit putih. Kayak Rusia, Ukraina, Eropa, ya. Belgia, Belanda, Swedia, Inggris, terus kemana lagi? Mongolia, Cina, Jepang, Korea, itu keturunannya Yafet jamaah. Dan yang Sam ini keturunan bangsa Arab hari ini. Nah, pertanyaannya, ibu keturunannya siapa? Keturunan yang mana, Bu? Kira-kira, Bu? Nggak tahu keturunan yang mana gitu ya. Dah campur aduk. Nah, sekarang dari Sam ini jamaah melahirkan 2 anak. Yang satu namanya Iram, satunya namanya Arfakhshad. Kecil-kecil ya, maaf karena ini biar cukup. Sebenarnya tetap nggak cukup aja, nanti tetap dihapus jamaah. Ini punya anak lagi namanya Aus, biar cepat ya, biar terbatas. Ini Ad, makanya nanti ada kaum Ad. Sedangkan Arfakhshad di bawahnya itu nanti ada Kinan lagi. Hampir sama kan namanya kayak yang atas, cuma yang bawah pakai Ki, yang atas pakai
Makkah. Punya anak lagi namanya Abir. Abir ini nama lainnya Nabi Hud, jamaah. Nabi Hud alaihi salam itu adalah Abir. Punya anak lagi, ya. Siapa? Taruh. Taruh itu nama lainnya Azar, ayahnya Nabi Ibrahim. Punya anak lagi namanya Ibrahim, dan yang ini namanya Haran. Nah, dari Haran inilah melahirkan satu anak namanya Lut, jamaah. Ya. Ini kalau mau diurut sampai bawah lagi masih banyak, jamaah. Ibrahim nikah dengan 4 orang istri. Pertamanya namanya Sarah, kedua namanya Hajar, ketiga Qanturah, keempat namanya Hajun, ya. Nanti dari Sarah melahirkan Ishak, dari Hajar melahirkan Ismail, dari Qanturah melahirkan berapa orang anak? Pernah saya catatkan di sini 2 kali. Berapa? 6, jamaah. Siapa aja namanya? Madian, Zamran, Suraj, Yukshan, Naskun, dan yang satu nggak diketahui dalam Al-Bidayah wa Nihayah, tidak diketahui riwayat Ibnu Katsir. Sedangkan yang keempat anaknya siapa? Anaknya Hajun, punya 5 orang anak. Siapa aja namanya? Kisin, Suraj, Umam, Luton, Nafis. Makanya hari ini ada orang namanya Nafis, ya. Nah, nanti masih turun terus, jemaah, sampai ke bawah terus tuh. Banyak sekali. Dari Nabi Ishak menikah dengan istrinya namanya Rifqah, punya 2 orang anak, satunya namanya satunya namanya Yakub. Yakub menikah dengan 4 orang istri, punya 12 anak. Istri pertama punya 6 keturunan, istri kedua punya 2, istri ketiga punya 2, istri keempat punya 2, dan seterusnya, jemaah. Dan ini harus tahu silsilah. Kenapa? Saya tekankan di silsilah, jemaah, biar tahu sejarah runtutannya seperti apa gitu, jemaah. Nah, karena itu kita fokus pada yang ini aja, jemaah. Fokus yang Lut alaihi salam. Nah, Nabi Lut alaihi salam itu adalah asal katanya Lut itu bukan bahasa Arab. Lut itu adalah bahasa Ibrani, bahasa asing, jemaah. Artinya apa? Sosok yang selalu membersamai dalam kebaikan. Itu namanya Lut. Sosok yang membersamai dalam kebaikan. Kenapa kok dikatakan Lut? Karena Nabi Lut itu adalah orang yang selalu membersamai pamannya Ibrahim alaihissalam. Kami itu masih punya misi, Ibrahim. Misi apa, wahai para malaikat? Kami itu masih diutus sama Allah untuk mendatangi negeri Sodom, karena ada ketetapan Allah di negeri Sodom untuk menurunkan azabnya di sana. Apa kata Nabi Ibrahim, jemaah? Emang nggak bisa ditunda dulu? Emang nggak bisa diomongin baik-baik dulu? Apa kata para malaikat itu, jemaah? Nggak bisa, Ibrahim. Ketetapan Allah sudah pasti, dan ini kami harus segera beranjak ke negeri Sodom. Akhirnya apa yang dilakukan Ibrahim? Karena itu adalah sudah perintah Allah, Ibrahim pun tidak melarang. Yaudah, silakan para malaikat, silakan pergi. Akhirnya 3 malaikat itu pun beranjak pergi dari Palestina itu ke negeri Sodom tadi, jemaah. Sedangkan di waktu yang bersamaan, setelah malaikat-malaikat itu sampai di perbatasan negeri Sodom, Nabi Lut itu sudah mengutus putri-putrinya atau anak-anak wanita-wanitanya itu untuk berjaga-jaga di perbatasan negeri Sodom dengan negeri-negeri di sebelahnya, jamaah. Tiba-tiba 3 malaikat itu pun yang masih menyamar menjadi manusia bertemu sama wanita-wanita tadi. Mas, jangan lewat sini, mas. Ini bahaya. Karena Nabi Lut sudah memerintahkan kepada anak-anaknya semua untuk melarang siapapun laki-laki dari luar negeri Sodom untuk masuk ke negeri Sodom. Tujuannya apa? Biar mereka nggak jadi korban-korban selanjutnya. Jangan, mas, jangan lewat sini, bahaya. Mending putar balik aja, muter aja kalau perlulah, jauh nggak apa-apa. Yang penting jangan lewat negeri ini bahaya banget. Apa kata para malaikat itu? Enggak, ini saya datang ingin bertamu kepada rumahnya Lut alaihi salam. Tolong antarkan kami. Ini adalah perintah Allah. Makanya wanita-wanita tadi bingung, jemaah. Lah, perintah Allah berarti istimewa dong ini orang. Ya sudah, kita kawal sampai ke rumahnya ayah kita. Akhirnya setelah sampai di ayahnya jamaah Lut alaihi salam, akhirnya mereka bertiga pun selamat sampai di dalam rumah itu. Sudah selamat di dalam rumah, jamaah, tapi ingat, ada yang membocorkan. Siapa dia, jamaah? Istrinya Nabi Lut.
Bahkan Allah gambarkan dua orang wanita terburuk yang mendampingi seorang Rasul di dalam Quran itu ada dua. Al-Quran surah ke-66 jamaah, surah At-Tahrim ayat yang ke-10. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah memberikan gambaran ada laki-laki baik yang didampingi wanita-wanita yang buruk jamaah. Contohnya siapa? Istrinya Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua istrinya Nabi Lut alaihi salam. Nah, sebelum kami lanjutkan, ini Allah itu fair banget jamaah. Allah memberikan ayat ke-10-nya itu perumpamaan laki-lakinya yang baik, tapi perempuannya yang kayak dajjal jamaah. Tapi nanti di ayat yang ke-11-nya Allah fair. Ada yang sebaliknya, laki-lakinya yang kayak dajjal tapi wanita yang baik jamaah. Contohnya siapa? Asiyah istrinya Fir'aun. Makanya ayat 10-nya menggambarkan tentang istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut, betapa buruknya mereka, seorang wanita-wanita itu, padahal laki-lakinya soleh-soleh semuanya jamaah. Sedangkan yang ayat 11-nya menceritakan tentang yang satunya, kebalikannya, laki-lakinya yang buruk tapi wanita-wanitanya yang baik jamaah. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. Asiyah itu tergolong orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Makanya Allah itu fair jamaah. Ketika memberikan gambaran, tujuannya kenapa kok fair jamaah seperti ini? Agar tidak menimbulkan diskriminatif jamaah. Karena kadang orang-orang zaman sekarang mereka itu cari-cari kesalahan. Apalagi pegiat-pegiat emansipasi wanita itu jamaah di luar negeri itu kan semacam itu, ya. Ada yang Islam itu dia nggak fair, Islam itu mengatakan pokoknya menjelek-jelekkan dari sisi itu jamaah. Wanitanya selalu yang buruk-buruk, laki-lakinya yang baik, selalu seperti itu. Islam itu nggak fair. Makanya dalam konteks ini Allah ingin memberikan satu gambaran keseimbangan yang nyata jamaah. Allah gambarkan wanitanya yang buruk tapi laki-lakinya yang baik, pun sebaliknya ada juga laki-laki yang buruk, wanitanya yang baik. Nah, ini yang Allah gambarkan betapa sempurnanya Al-Qur'an itu jamaah, fair, seimbang. Makanya Quran itu netral. Kalau ada satu kasus yang ini bisa diselesaikan, ada kasus yang sebaliknya pun bisa diselesaikan. Nggak memihak antara satu yang lain jamaah. Kalau salah ya katakan salah, benar katakan benar. Dan Al-Quran itu berada di tengah-tengah sebagai sarana untuk apa? Untuk memberikan rahmat bagi siapa-siapa yang dia akan mempelajarinya. Kembali kepada topik yang tadi jamaah, istrinya Nabi Lut itu punya kebiasaan setiap ada laki-laki yang tampan datang ke rumahnya Nabi Lut, dia itu memberikan kode kepada kaum Sodom. Dengan cara apa? Mengobarkan api sehingga mengepulkan asap di belakang rumahnya jamaah. Sehingga kaum Sodom yang sedang berada di luar, mereka paham, rumahnya Lut ada laki-laki nih. Akhirnya mereka pun berbondong-bondong datang. Kenapa jamaah? Karena disimbolkan asap itu tujuannya agar nggak terlalu terang-terangan ketahuan sama suaminya jamaah. Karena istrinya Nabi Lut itu punya kebiasaan semacam itu, punya kesepakatan sama kaum Sodom. Nggak apa-apa, nanti kalau ada laki-laki saya kasih tahu, tapi saya pakai kode. Dengan cara apa? Mengepulkan asap di belakang rumah. Karena apa jamaah? Karena dia akan menghidangkan makanan terbaik untuk tamu-tamunya. Sehingga orang-orang pun pada berdatangan. Di waktu yang bersamaan jamaah yang dirahmati oleh Allah, mereka pun datang secara bergerombolan mengepung rumahnya Nabi Lut alaihi salam. Di situ Nabi Lut sudah kebingungan, aduh gimana ini, malah ketahuan, padahal udah diam-diam, kok bisa seperti ini? Akhirnya apa? Dia pun meminta maaf kepada tamu-tamunya. Mohon maaf ya tamu-tamu saya, ini bukan karena kehendak saya, kaum saya ini buruk sekali, mohon maaf, dimaafkan sebesar-besarnya atas kesalahan kaum saya ini. Akhirnya apa jamaah? Nabi Lut pun berkata kembali, kalau saya punya kabilah yang kuat, pasti saya akan melindungi kalian dari bahaya yang telah mereka akan lakukan kepada kalian semuanya. Tapi akhirnya salah satu di antara mereka pun mengatakan kepada Lut jemaah, Lut, kamu jangan khawatir. Saya ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke sini untuk menyampaikan informasi kepadamu. Sungguh mereka tidak akan mampu menyentuhmu, apalagi akan menyentuh kita semua. Mereka nggak akan pernah mampu untuk menjangkau kita. Di waktu yang bersamaan jemaah, akhirnya malaikat itu mengatakan kepada Nabi Lut juga, Lut, tolong
kamu berkemas hari ini juga, sekarang juga, bawa perbekalan yang cukup, dan bawalah anggota keluargamu untuk pergi dari negeri ini sejauh-jauhnya. Lah, kenapa para malaikat? Sesungguhnya ketetapan Allah sudah datang kepada kaum Sodom ini. Kenapa? Ada apa? Akan Allah turunkan azab nanti di waktu subuh. Bayangkan jamaah. Itu sudah di waktu sekitar sahur jamaah. Sekitar jam 3, jam setengah 4 atau jam 4. Makanya malaikat itu mengatakan, bukankah waktu subuh itu sudah sangat dekat? Akhirnya apa? Apa yang dilakukan oleh Lut? Dia pun berusaha berkemas-kemas dan meninggalkan tempat itu sejauh-jauhnya beserta keluarganya. Istrinya padahal udah ikut jamaah. Tapi karena istrinya punya rasa iba, nggak enakan sama kaumnya, dia menoleh ke belakang jamaah. Padahal malaikat sudah mengatakan, jangan kalian menoleh ke belakang. Tapi malah istrinya noleh ke belakang, timbul rasa kasihan jamaah. Akhirnya dia kembali pulang ke ke daerahnya itu, ke negeri Sodom itu, dan dia pun tergolong orang-orang yang terkena azab itu tadi jemaah. Azab yang ditimpakan kepada kaum Lut itu azab yang semacam apa? Ketika orang-orang kaum Sodom itu sedang mengepung rumahnya Nabi Lut, akhirnya salah satu malaikat itu keluar jamaah dari rumah tersebut. Kalau kata Ibnu Katsir, yang keluar itu adalah Jibril jamaah, dan dia berubah yang tadinya dari manusia menjadi wujud aslinya malaikat Jibril jamaah. Menjadi wujud aslinya, dan dia mengepakkan satu sayapnya, semua mata kaum Sodom itu buta seketika itu jamaah. Bayangkan, keluar mengepakkan satu sayap, buta semua orang-orang yang ngepung itu jamaah. Sampai dikatakan juga mereka kehilangan arah, saling meraba-raba jamaah. Dan di waktu yang bersamaan juga, karena Nabi Lut dan beserta keluarganya semakin jauh pergi meninggalkan Sodom, Allah atas kehendaknya Allah, malaikat Jibril diperintahkan untuk mengepakkan satu sayap kanannya kembali, kemudian terangkatlah negeri Sodom sampai ke langit jamaah. Dan ini di dalam Quran dikisahkan semacam itu. Setelah terangkat sampai ke langit, bahkan anjing-anjing mereka itu sampai teriak-teriak ketika itu jamaah. Penduduk langit semuanya mendengar jeritan anjing-anjing itu ketakutan karena di mana azab Allah telah datang pada waktu itu jamaah. Setelah negeri itu diangkat sampai ke langit, mereka di atas dihujani batu yang sangat panas, kemudian dibalikkan di atas, dihempaskan kembali ke bumi jamaah. Dan itu situsnya hari ini ada di Yordania jamaah. Yang kita kenal sebagai Laut Mati, Laut Merah, ya, Laut Petra, itu adalah sisa peninggalan dari Allah mengazab suatu kaum dalam sekejap jemaah. Bayangkan tuh, azabnya Allah sangat pedih sekali bu, luar biasa. Dikepakkan satu sayap, buta semuanya jemaah. Dikepakkan satu sayapnya lagi, malaikat Jibril terangkat negeri Sodom sampai ke atas, sampai bahkan ke langit jemaah. Udah bukan di awan, di langit, benar-benar di langit, dihujani batu di atas dan dibalikkan di atas, kemudian dihempaskan kembali ke bumi. Bayangkan. Ini adalah azab yang sangat pedih. Sedangkan mohon maaf, umatnya Nabi Muhammad SAW itu tidak diazab seperti itu. Karena apa? Karena rahmat Allah yang diturunkan, karena istimewanya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, tolong jangan azab kaumku seperti kaum-kaum terdahulu. Allah kabulkan jemaah. Walaupun Allah tetap terkadang ngasih azab kan sama kaum-kaum setelah itu. Tapi kan gak semuanya. Kalau kaum yang terdahulu itu kan semuanya diratakan semuanya jemaah. Sedangkan hari ini kaumnya Nabi Muhammad kalau diazab itu kan gak semuanya. Cuma sebagian besar aja jemaah. Makanya kadang mohon maaf, tsunami, gempa bumi, gunung meletus itu kebanyakan itu meletusnya kenapa di waktu ketika manusia sedang terlelap tidur jemaah. Betul kan ya? Waktu lagi di malam hari, manusia lagi nyenyak-nyenyaknya tidur ya. Coba Gunung Merapi tahun 2010. Bayangkan, itu kan waktunya masih gelap jemaah. Tsunami Aceh, itu kan gempa buminya di waktu masih gelap kan. Walaupun nanti tsunami datangnya ketika matahari sudah terbit kan. Tsunami di Donggala jemaah, itu datangnya waktu maghrib, waktu mau gelap. Makanya mohon maaf jemaah, setiap kali waktu itu gelap atau dalam kondisi yang mohon maaf, manusia itu terlena dan terlalaikan, terkadang disitulah Allah turunkan azab kepada mereka jemaah. Makanya hati-hati, hari ini Indonesia menempati 5 terbesar LGBT di dunia jemaah. Pertamanya Thailand, kedua Amerika Serikat, ketiga Rusia jemaah,
Yang keempat saya lupa di mana, kalau nggak salah Spanyol. Yang kelima Indonesia. Prestasi kok LGBT jemaah. LGBT bayangkan. Makanya kemarin tahun 2018, Ibu, Mas ngelihat semuanya kan, di mana Sulawesi, daerah Palu, Donggala, itu kan tsunami kan tahun 2018, dan tercatat dalam data statistik itu ternyata di sana kasus LGBT-nya terbesar di Indonesia jemaah. Dan kasus terakhir tahun 2025, saya nggak tahu, mungkin yang kesehatan nanti bisa cross check kembali. Tahun 2025 itu kasus terbesar itu LGBT bahkan sampai HIV AIDS itu terbesarnya di Jawa Timur jemaah. Lebih tepatnya di Surabaya. Nomor 2-nya di Jawa Barat, lebih tepatnya di kota Bandung jemaah. Sedangkan Bandung pernah saya ceritakan kan kemarin sekitar beberapa waktu yang lalu yang mereka melakukan pesta homoseksual jemaah. 70 orang diamankan di satu hotel, mereka sedang melakukan hal semacam itu bersamaan. Makanya kenapa penyakit HIV AIDS itu menyebar? Ya karena perilaku manusia itu sendiri jemaah. Dan yang ketiganya itu Jawa Tengah. Pusatnya di mana? Kota Semarang jemaah. Nanti bisa cross check data terakhir HIV AIDS tahun 2025 yang terakhir kemarin jemaah. Jawa Timur sekitar 9.000 kasus baru, Jawa Barat sekitar 5.000 atau 7.000 kasus baru, dan Jawa Tengah pun nggak kalah hebatnya jemaah. Kalah hebat kok HIV AIDS. Ini kan makanya kenapa kok Allah Subhanahu wa taala binasakan kaum Sodom tadi jemaah? Karena sudah menimbulkan penyakit. Dan satu-satunya Allah ingin memangkas penyakit itu dengan cara apa? Menghabisi mereka semuanya jemaah. Dengan cara apa? Tadi dibutakan seketika itu, diangkat negeri tersebut, dihujani batu dari atas, kemudian dihempaskan kembali ke bumi dengan cara dibalikkan tadi jemaah. Makanya kalau ibu nanti kok iseng-iseng ya. Kalau punya rezeki lebih, ada umroh plus Yordania misalnya, coba nanti lihat itu program Yordania kemana aja gitu ya. Cari tahu jemaah, cari tahu itu situs sejarah mana yang mau kunjungi, karena dari situ kita bisa belajar jemaah. Kan lebih ngena belajar langsung ke tempatnya kan daripada kita cuma ngomong gitu. Kan hal yang sama pernah terjadi juga kan di daerah Batur Banjarnegara kan. Tepatnya tanggal 14 April tahun 1957, di mana yang biasa kita sebut sebagai dusun Legetang itu kan kasusnya hampir sama, latar belakangnya pun hampir sama jemaah. Negeri tersebut Legetang itu tergolong di mana daerah yang paling subur pada zaman itu kan. Daerah-daerah yang lain pun masih kalah dari daerah tersebut kan. Kok kisahnya hampir sama kayak negeri Sodom tadi jemaah. Dan azabnya pun hampir sama kan. Ada ledakan, kemudian dipatahkan gunung itu, ditimpakan longsorannya ke negeri tersebut. Karena apa? Allah itu ingin sekali mematahkan dan ingin memangkas keburukan itu dengan cara sesuatu hal yang mengerikan. Tujuannya apa? Biar manusia itu mereka belajar dari situ jemaah. Makanya setiap kali ibu nantilah kalau mau nonton di YouTube lebih lengkapnya mungkin atau dimanapun itu, saya hanya meringkas dari ayat-ayat suci Al-Quran itu tadi menggunakan bahasa saya sendiri. Karena mungkin kalau kita baca sendiri biasanya bingung jemaah. Bingung. Ini yang lagi ngomong siapa gitu kan ya. Ini yang lagi ngomong Nabi Lut, kaumnya, atau malaikat, atau siapa, kadang gitu ya Bu ya. Nah ini saya ceritakan secara ringkasnya aja bagaimana sejarah kaum Sodom itu sampai bahkan hari ini jemaah kebudayaan itu masih berlanjut bayangkan. Jangankan di Indonesia wis, di Wonosobo aja wis lah jemaah. Berapa banyak boti-boti di Wonosobo ini? Banyak sekali. Makanya stop normalisasikan boti jemaah. Kita nggak membenci orangnya, tapi yang kita benci adalah karakter dan sifatnya. Ada orang yang mengatakan kamu tuh kenapa sih kok diskriminatif banget? Dia juga punya hak, dia punya. Iya, kami itu bukan bermaksud untuk tidak menghargai perbedaan, tapi kami nggak mau adanya penyimpangan jemaah. Karena itu kan penyimpangan, mohon maaf. Bagi saya aja jijik banget lah jemaah kayak gitulah. Laki-laki udah suka sama laki-laki aja udah bikin kayak ilfil banget lah pokoknya jemaah. Mau setampan apapun lelaki itu, ibu mau nggak kira-kira kalau ngelihat itu dengan pandangan positif jemaah? Kalau laki-laki itu ternyata LGBT, apalagi ngondek jemaah. Tahu ngondek ya?
orangnya mah kekar, orangnya mah gagah perkasa. Tapi pasti ditanya, apa sih gitu. Saya nggak mau bilang itu siapa. Itu Babilonia kuno jemaah. Hari ini menjadi negara Turki dan Irak. Pada masa itu Ibrahim berdakwah sampai banyak ceritanya itu, sampai yang mau dibakar, sampai bahkan Allah turunkan azab melalui seekor nyamuk itu kan, melalui kemudian Namrud dan bala tentaranya mati semuanya itu kan. Lah, disitulah Nabi Ibrahim pergi meninggalkan Babilonia, dan satu-satunya anggota keluarga yang mengikuti keluar dari situ adalah Lut alaihi salam jamaah. Makanya Nabi Lut itu sebelum diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, dia selalu membersamai Ibrahim kemanapun dia pergi jamaah. Oh, hijrah ke Palestina, ikut ke Palestina. Hijrah lagi ke ke Mesir, dia ikut ke Mesir. Kembali lagi ke Palestina, kembali lagi ikut jamaah. Sampai pada suatu ketika dalam waktu yang bersamaan ada salah satu negeri di yang hari ini adalah Yordania di Syam, di sebelah Laut Mati atau Laut Petra. Itu ada satu daerah namanya Mu'tafikah. Mu'tafikah ini memiliki 10 daerah jamaah. Kayak mohon maaf, saya ibaratkan aja lah biar gampang. Mu'tafikah itu ibarat Wonolelo jamaah. Itu Mu'tafikah tuh. Nah, negeri-negeri di bawahnya contohnya apa? Ada Kedeling, ada Sribit, ada Margorejo, ada mana lagi? Sindut, ada Wonosuko. Kalau Gondang masih ikut? Udah enggak, beda. Nah, ini jemaah, itu kayak semacam itu. Nah, negeri Sodom itu adalah salah satu negeri yang ada di dalam Mu'tafikah tadi jemaah. Ada di dalamnya. Dia terkenal sebagai negeri yang subur, pertaniannya subur, peternakannya makmur, dan pokoknya negerinya itu sejahtera banget. Sampai rakyatnya terkenal sebagai masyarakat yang Masya Allah, masyarakatnya baik-baik, gemar bersedekah. Dan dalam suatu riwayat Ibnu Katsir dikatakan, negeri yang makmur itu mereka seringkali mendistribusikan hasil pangannya ke negeri-negeri yang ada di daerah setempatnya jemaah. Nah, pada masa itu juga yang bersamaan Allah Subhanahu wa taala akhirnya memberikan ujian kepada negeri Sodom itu. Berupa apa jemaah? Musim paceklik lebih dari 1 atau 2 tahun lamanya. Musim panas jemaah. Sehingga menjadikan negeri Sodom itu, mereka adalah negeri yang subur, tetap subur, cuma kurang intensitas dalam pertanian dan peternakannya itu jemaah. Dengan hal yang demikian, sehingga negeri Sodom tidak mampu untuk mendistribusikan dan menyuplai makanan di negeri-negeri daerah-daerah setempatnya itu. Sehingga menjadikan apa? Kemiskinan di mana-mana jemaah. Ketika kemiskinan di mana-mana, maka timbullah kriminalitas jemaah. Sehingga dengan adanya kriminalitas itu, penduduk-penduduk di luar negeri Sodom banyak yang datang ke negeri Sodom hanya untuk mencuri hasil pangan jemaah. Akhirnya negeri Sodom pun masyarakatnya mereka mulai geram. Karena mereka nggak terbiasa dengan perilaku hal-hal semacam itu. Malah ada orang dari luar daerah datang hanya untuk mencuri jemaah. Akhirnya apa? Datanglah setan di tengah-tengah mereka. Dia menjelma menjadi manusia. Dan dia membisikkan, mewaswasi masyarakat Sodom. Udah, nanti kalau misal ada masyarakat di luar Sodom yang datang ke negeri ini hanya untuk mencuri, hukumlah dia. Hukumannya gimana? Coba kamu hukum aja dengan cara apa? Membayar denda 4 dirham. Dan mohon maaf, ini gak saru ya jemaah, ini cuma edukasi aja. Dan disodomi jemaah. Akhirnya apa? Masyarakat setempat pun mereka semuanya sepakat jemaah. Ya sudah, besok kalau ada orang yang berani untuk mencuri ke sini, kita terapkan hukuman yang semacam ini. Sepakat semuanya warga setempat jamaah. Akhirnya apa? Padahal udah nggak ada masyarakat di luar daerah yang berani datang ke situ untuk mencuri. Tapi setan nggak kehabisan akal jamaah. Setan menjelma menjadi seorang lelaki tampan yang dimana dia pura-pura mencuri di negeri Sodom jemaah. Lagi berusaha mencuri itu, dia sengaja banget buat ketahuan sama yang ada di kebun. Akhirnya orang penjaga kebun itu pun ngelihat ada yang mencuri. Setelah ditangkap, diarak ke tengah-tengah kota Sodom itu jamaah, dan diterapkanlah hukuman itu tadi. Membayar 4 dirham dan
sodomi tadi itu jemaah. Akhirnya apa? Setelah satu orang itu melakukan mengeksekusi hukuman tersebut kepada si pelaku tadi itu, akhirnya jemaah yang dirahmati oleh Allah, orang yang melakukan itu pun menyebarkan satu berita kepada orang-orang masyarakat Sodom itu jemaah. Dengan cara apa? Dia itu ngomong, tahu nggak sih, ternyata hukuman yang kita terapkan itu, mohon maaf sekali, itu enak sekali loh. Bayangkan jemaah, itu enak banget loh. Semua orang bertanya-tanya, apakah benar seperti itu? Enak sekali? Iya, itu enak banget. Akhirnya apa jemaah? Mereka pun saling mencoba satu sama lain jemaah. Dan disitulah awal kehancuran negeri Sodom akan dimulai jemaah. Jadi sejarahnya itu nggak langsung laki-laki suka sama laki-laki, enggak jemaah. Tapi awal sejarahnya itu hanya karena apa? Ada musim paceklik yang dimana dari musim paceklik itu menjadikan kriminalitas. Setelah ada kriminalitas mencuri, setan memanfaatkan kesempatan itu jemaah. Untuk apa? Untuk menjadikan negeri Sodom itu menjadi kaum LGBT jemaah. Akhirnya dalam waktu yang sangat singkat, nggak sampai 5 tahun, hampir 90% masyarakat dari kaum Sodom itu, negeri Sodom, mereka menjadi orang homoseksual laki-lakinya semuanya jemaah. Dia menyukai sesama jenis. Bahkan setan masih nggak kehabisan akal. Setan pun mempengaruhi wanita-wanitanya dengan cara apa? Udah tuh, laki-laki kamu udah nggak menyukai wanita. Udah, sekarang kamu juga menerapkan seperti mereka. Kamu sama-sama suka menyukai wanita aja. Akhirnya apa jemaah? Kaum lesbian pun muncul di situ. Laki-laki suka sama laki-laki, wanita suka sama wanita. Disitulah mulai kehancuran jemaah. Setelah kehancuran itu, akhirnya apa? Dan menyebar luas itu jemaah, berita tentang kaum Sodom itu adalah kaum yang semacam itu. Banyak penduduk yang semakin gak berani untuk datang ke negeri tersebut jemaah. Bayangkan, mereka saling mempraktekkan satu sama lain, bergonta-gantian jemaah. Itu kan kalau secara akal kita kan kayak jijik ya jemaah ya. Setampan-tampannya lelaki apapun dan sebagus apapun badannya, kalau yang disukai sama-sama laki-laki, itu kan bikin ilfil jemaah. Ya. Coba, mending laki-laki tampan tapi menyukai sesama lelaki, atau laki-laki jelek tapi masih normal jemaah. Normal tapi tampan kan. Udah, saya tuh kayak sering kali salah tanya jemaah. Tapi nggak apa-apa lah, itu emang udah kebiasaan kita jemaah. Jadi itu tadi ya. Mereka sekitar 5 tahun itu dalam waktu yang sangat singkat, langsung mereka itu hampir secara keseluruhan 90%-nya mereka melakukan semacam itu jemaah. Akhirnya di satu sisi Nabi Lut usianya udah di usia yang ke-40 tahun. Allah perintahkan untuk berhijrah dari Palestina menuju negeri Sodom jemaah. Untuk apa? Untuk mendakwahi kaum Sodom. Jadi awalnya Nabi Lut itu memang bukan penduduk asli Sodom. Allah yang perintahkan berhijrah untuk memperbaiki keadaan di situ jemaah. Setelah Nabi Lut alaihi salam datang, Nabi Lut nggak langsung dakwah, tiba-tiba datang langsung dakwah, enggak. Nabi Lut itu memahami lingkungan sekitar dulu. Tetapi subhanallah, masya Allahnya, Nabi Lut itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam sejarah tercatat, setiap ada laki-laki yang masuk ke dalam negeri Sodom, laki-laki di luar negeri tersebut tiba-tiba masuk jamaah, pasti langsung dieksekusi jamaah. Gak melihat apapun. Tapi kok subhanallah, Nabi Lut ketika datang atas pertolongan Allah tidak seperti itu kan jamaah. Ya gimana lagi, ini sudah rencananya Allah kan. Memang Allah itu kan sebaik-baik pemberi makar. Dan di masa yang sebelum itu, kaum Sodom itu punya kebiasaan buruk jamaah. Kebiasaannya itu apa? Mohon maaf, setiap kali ada lelaki yang durrah itu kentut jamaah. Kentut yang bersuara itu namanya durrah. Nah itulah luar biasanya bahasa Arab. Kentut pun ada bahasanya sendiri. Kalau yang bersuara tapi tidak bau itu namanya durrah jamaah. Kalau yang tidak bersuara tapi bau itu namanya fusah. Coba bayangkan jamaah. Banyak kan yang orang mohon maaf dia kentutnya besar tapi nggak bau. Nah semacam ini kayak di negeri Sodom kayak gitu. Setiap kali ada laki-laki yang kentut pasti mereka menjadi bahan tertawaan jamaah. Makanya kalau ada orang kentut ketawa, lah itu ini kaum Sodom jamaah. Karena itu kebiasaannya kaum Sodom. Setiap ada laki-laki yang kentut durrah pasti
mereka akan saling menertawakan jemaah. Yang kentut pun ikut ketawa, bayangkan tuh, ya. Nah, makanya Nabi Lut diutus di tengah-tengah mereka. Tiba-tiba Nabi Lut pun ketika sudah merasa ini kayaknya waktu yang tepat untuk mendakwahi mereka. Akhirnya Nabi Lut di pasar jemaah, ketika orang-orang sedang berkumpul, dia pun mengatakan, kamu itu kenapa melakukan hal sekeji itu? Bukankah ini dosa yang belum pernah ada sebelum kaum kalian ini? Kenapa kok kalian melakukan dosa tersebut? Tidakkah akal kalian gunakan dengan sebaik-baiknya? Makanya kata Allah dalam Al-Quran surah ke-7 surah Al-A'raf ayat 179 dikatakan, kal an'am, ada sebagian orang itu yang seperti hewan jamaah. Bahkan balhum adol, ada yang lebih parah daripada hewan jamaah. Dan mungkin yang Allah maksudkan salah satu di antaranya orang-orang semacam ini. Hewan aja dia nggak mau sesama jenis jamaah. Lah kok ini manusia yang punya akal kok mau sesama jenis kan? Makanya Nabi Lut tanya, akal kalian dikemanakan? Sampai kalian mau melakukan seperti ini. Apa jawab kaum Lut jamaah? Hei Lut, kamu itu nggak usah sok suci. Kamu itu cuma belum pernah merasakan aja. Coba kalau kamu pernah merasakan, pasti kamu akan seperti kami yang seperti ini. Apa kata Nabi Lut? Wal'iyadzubillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dari apa yang telah kamu perbuat di hari ini. Masih belum mau menerima dakwahnya Nabi Lut jamaah. Besoknya masih terus berlanjut hubungan sesama jenis itu tetap semakin meningkat jamaah. Bahkan hampir meluas sampai ke luar negeri Sodom jamaah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam waktu yang bersamaan akhirnya mengutus 3 malaikat jamaah. Mengutus 3 malaikat yang dimana punya 2 misi besar. Misi pertamanya yaitu mendatangi rumahnya Nabi Ibrahim. Dan ini kisahnya nyambung, sudah saya hapus tadi, Al-Quran surah Hud dari ayat 69 tadi itu. Ya, ketika Nabi Ibrahim dengan Sarah itu kan lama gak dikasih seorang keturunan kan ya. Bahkan lebih dari 25 tahun gak punya seorang keturunan. Tapi qadarullah atas izin dari Allah, keajaiban Allah Subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba di waktu sahur itu jamaah, antara waktu jam 2 sampai jam 4 didatangi oleh 3 orang malaikat. Yang di situ pun Ibrahim belum tahu kalau itu adalah malaikat jamaah. Didatangi seorang tamu. Kisah ini seringkali saya ceritakan di sini juga. Tok 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 tok, assalamualaikum, assalamualaikum. Dibukakan pintunya sama Ibrahim jamaah. Cuma dilihat, wah ini kayaknya orang bukan dari orang sini, orang jauh nih kayaknya. Kenapa? Karena ini mukanya asing-asing semuanya jamaah. Badannya besar-besar, kulitnya putih-putih, dan pakai jubahnya putih-putih semua jamaah. Setelah itu Ibrahim mengatakan, dah silakan masuk, silakan masuk. Karena Nabi Ibrahim tahu orang yang baru perjalanan jauh, dia itu paling gak suka banyak ditanya jamaah. Ibu baru pergi jauh, baru piknik, pulang-pulang capek, banyak ditanya, sebel gak bu kira-kira bu? Ibu tadi gimana? Nanti dulu lah, ibu mau istirahat dulu, mau tidur dulu. Ya, kadang kan sebel jamaah. Nah, Nabi Ibrahim tahu banget orang baru bepergian jauh, terus kemudian dia nggak mau banyak tanya, udah silakan masuk, silakan masuk. Akhirnya setelah bertiga masuk, diam semuanya jamaah. Akhirnya Nabi Ibrahim manggil istrinya, sayang, kita punya apa nih buat tamu-tamu spesial kita? Kita nggak punya apa-apa, cuma punya 1 ekor anak sapi aja, mau kita apakan? Ya sudah, kita sembelih bareng-bareng, ayo kita hidangkan makanan terbaik untuk tamu-tamu istimewa kita. Akhirnya dihidangkan makanan-makanan itu jamaah. Bahkan Allah sebutkan di dalam ayat suci Quran, ternyata 3 malaikat itu tidak menyentuh sama sekali jamaah. Cuma dilihatin doang makanan itu. Nabi Ibrahim semakin takut, gemetar. Dan dia belum tahu kalau dia adalah malaikat. Lah gimana nggak takut jamaah? Datangnya di waktu sahur tuh, bayangkan. Orangnya badannya besar-besar, ditanya nggak jawab, dihidangkan makanan diem aja. Gimana nggak takut jamaah? Orang yang kemarin aja 1 bulanan yang lalu kan, atau hampir 2 bulan yang lalu, itu kan ada teror pocong itu kan, yang datangnya di waktu malam-malam dini hari itu kan, tok 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 tok, bawa apa, bawa celurit, bawa ini gitu kan bikin takut jamaah. Nah ini sama, Ibrahim pun ketakutan di masa itu. Akhirnya dia memberanikan diri untuk melihat ke arah kakinya. Setelah melihat ke arah kakinya, ternyata kakinya nggak napak ke tanah jamaah, terbang kakinya, bayangkan tuh. Takut nggak kalau ibu di posisi Ibrahim ketika itu? Ini siapa gitu ya? Ada 3 sosok tinggi besar, putih-putih, asing-asing, tapi dia nggak napak kakinya.
Kan itu udah bikin takut. Makanya dalam redaksi Qur'annya dikatakan fa'aujasa minhum khifah. Maka Ibrahim di situ sangat ketakutannya sangat luar biasa jemaah. Akhirnya qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Salah satu di antara mereka berkata, "Jangan kamu takut wahai Ibrahim, kami datang ke sini hanya untuk menginformasikan kamu itu akan diberikan seorang keturunan." Akhirnya apa jemaah? Ibrahim padahal di situ usianya 120 tahun. Sedangkan istrinya Sarah usianya 90 tahun. Udah sama-sama usia senja jemaah. Kalau secara logika kita kira-kira masih memungkinkan enggak? Enggak kan? Ibu usianya udah 90 tahun, Bu. Belum, berarti masih ada kesempatan itu. Jadi dari tadi kisah tadi jamaah, akhirnya apa? Sarah pun sebegitu senangnya luar biasa, sampai dia lupa kalau udah di usia senja dia loncat-loncat jamaah. Udah 90 tahun, karena mendengar kabar yang sangat-sangat membahagiakan dirinya, akhirnya Sarah pun berdiri dari tempat duduknya dan dia lompat-lompat sambil menepuk-nepuk pipinya jamaah. Apakah benar yang usianya udah senja seperti ini masih bisa punya seorang keturunan? Itu diceritakan dalam surah tadi, surah Hud, surah 11 ayat ke-71 jamaah. Terusan yang tadi 69 kan tadi awal ayatnya kan. Nah, tadi dari situlah Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada para malaikat itu, apakah benar wahai malaikat kalau ini memang Allah sudah izinkan itu? Ya, benar. Allah memerintahkan kami untuk mendatangimu untuk memberikan informasi tersebut. Akhirnya mereka pun berbincang-bincang. Bayangkan yang diajak ngomong malaikat jemaah. Kita kalau diajak ngomong malaikat kira-kira sanggup enggak jemaah? Bukan kita yang enggak sanggup, mungkin malaikatnya yang enggak sanggup bicara sama kita jemaah. Mungkin kita sifatnya udah kayak enggak karuan gitu kan ya. Banyak perilaku-perilaku yang kayak mohon maaf kayak dajjal gitu kan. Kita banget lah, tapi enggak apa-apa jemaah. Kadang kita seperti itu. Tapi lihat, Ibrahim ketika sedang berdiskusi dengan malaikat tadi, akhirnya Jibril, karena Ibnu Katsir mengatakan salah satu dari 3 malaikat itu adalah Jibril jemaah. Akhirnya Jibril pun mengatakan kepada Ibrahim, Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini. Lagi seru-seru asik-asiknya ngomong jamaah, lagi diskusi santai gitu. Tiba-tiba salah satu di antara mereka bertiga mengatakan, Ibrahim, hentikanlah perbincangan ini. Kami masih punya misi yang lain. Misi kami yang pertama adalah ini, satu, memberikan informasi kepadamu, kamu akan diberikan seorang keturunan namanya Ishak. Dan nanti Ishak akan melahirkan anak juga namanya Yakub. Nanti Yakub akan melahirkan anak namanya Yusuf yang akan menjadi bapaknya para nabi nanti ini jamaah. Ya, bukan bermaksud membeda-bedakan sekali lagi jamaah, bukan. Tapi menyelamatkan generasi anak keturunan kita semuanya jamaah. Ini kan bukan membeda-bedakan, bukan, tapi selektif terhadap pertemanan jamaah. Karena yang dulu aja diazab sama Allah, ada orang sekarang dia malah menormalisasikan. Kan berarti dia sudah menentang hukumnya Allah, berarti jamaah secara tidak langsung dia menentang hukumnya Allah. Orang-orang yang dia menormalisasikan itu dan menjadikan dia kan punya hak juga. Iya, dia memang punya hak. Tapi dia juga menyimpang jamaah. Punya hak tapi juga menyimpang. Makanya itu yang harus dipangkas jamaah. Gimana kasus HIV nggak naik? Padahal mohon maaf, flu sekecil apapun, seringan apapun flu itu, namanya virus itu kan nggak ada obatnya ya Bu ya. Ya. Yang ada itu kan penurun gejala-gejalanya aja kan, kayak panas, demam gitu kan. Terus pegel-pegel, diminumin obat, hilang pegel-pegelnya, hilang pusingnya, hilang demamnya. Tapi kan virusnya nggak mati kan? Virus itu kan matinya justru sama imun kita sendiri kan? Makanya mohon maaf kalau HIV yang diserang itu kan imunnya. Lah kalau imunnya udah nggak ada. Saya tuh pernah lihat di postingan sosial media, dan saya juga punya temen dokter jamaah. Dia itu bertugas di Bandung juga, dan dia juga menangani hal-hal yang seperti itu jamaah. Dia itu ya baru selesai koas, kemudian dia baru dinas 1 tahun inilah setelah dari koasnya itu di Bandung. Saya pernah diceritakan ada satu pasien, dia itu datang kepada teman saya dalam keadaan mohon maaf sekali ya, dia itu ngaku kalau dia itu buat pipis sakit jamaah, buat pipis sakit. Akhirnya ditanyalah sama teman saya, kamu punya riwayat apa?
punya riwayat hubungan seks atau tidak gitu. Nggak mau jujur awalnya jamaah. Akhirnya dicecer terus sama, gimana saya bisa ngasih obat ke kamu kalau kamu nggak mau jujur? Jujur aja, saya nggak akan nyebarin ke mana-mana kok. Akhirnya disebutkan, iya saya pernah jajan gitu katanya, pernah jajan dan saya pernah melakukan, mohon maaf, hubungan yang berisiko. Oh ya sudah, pantas gitu kan. Akhirnya diberikan obatnya, karena kata teman saya, dia selain dari kencingnya buat kencing sakit karena keluar nanahnya itu jamaah, juga di area kelaminnya itu, mohon maaf, dia itu muncul kayak kutil-kutil gitu jamaah, dan itu kutil kelamin, dan dia juga muncul ada bercak-bercak merah. Kenapa? Itu kata teman saya itu sifilis jamaah, raja singa. Nah, kemudian mungkin yang di rumah sakit lebih paham lah ya daripada saya cuma menceritakan apa yang diceritakan teman saya kepada saya aja. Kemudian nanti dikasih resep obat, setelah itu 2 pekan gonornya sembuh, kencing nanahnya sembuh. Setelah 3 bulan sifilisnya juga udah sembuh, tapi dia pengen banget cross check HIV-nya jemaah. Hanya dia cek HIV, sedangkan kata teman saya kalau misal dia nggak ada riwayat pun nggak boleh cek sembarangan. Tapi akhirnya dia tetap berusaha pengen banget cek. Akhirnya setelah cek diarahkan ke salah satu lab yang ada di Bandung jemaah, ternyata HIV-nya negatif. Dia udah bersyukur sekali, seneng banget jemaah. Tapi dia disarankan 6 bulan kemudian suruh cek lagi. Setelah 6 bulan kemudian cek, ternyata HIV-nya positif jemaah. Karena saya juga nggak tahu, HIV itu kan nggak langsung bisa terdeteksi ya. Kadang itu bisa terdeteksi 1 tahun, 2 tahun, atau mungkin lebih daripada itu jemaah. Mungkin nggak ada gejalanya kayak flu-flu biasa kayak gitu. Kadang cuma bersin-bersin, tenggorokan sakit, demam biasa, kayak mau pilek, badannya pegel-pegel. Dikiranya cuma flu biasa, padahal itu virus HIV udah masuk jemaah. Cuma kadang dia nggak terdeteksi, akhirnya berkembang biak terus. Tapi ya alhamdulillahnya 1 tahun ketahuan, dia diberikan ARV jemaah. Setiap hari diminum. Tujuannya apa? Untuk menidurkan virus tadi itu. Karena kalau nggak minum sehari aja, itu virusnya hidup, aktif, kemudian dia bisa berkembang biak terus. Dan saya juga diceritain teman saya, ada juga pasien HIV datang 13 tahun yang lalu, ternyata jamaah dia pernah melakukan semacam itu. 13 tahun yang kemudian dia datang. Makanya kejadian itu udah 13 tahun lalu, tapi dia ini orang yang berbeda ya jamaah. Orang yang berbeda. Setelah dilihat kok mulutnya udah keluar jamur-jamurnya jamaah. Kemudian badannya udah kurus, udah kayak tinggal tulang yang dibalut sama kulit doang ya. Ada herpes di mana-mana jamaah. Terus kemudian kulitnya kering. Kemudian ada pokoknya banyak jamur yang hinggap di dalam tubuhnya jamaah. Bakteri semua udah ini. Dan ini luar biasa. Ini karena HIV udah pada level yang kepada AIDS jamaah. Virusnya udah benar-benar menghabiskan imun kita sampai kita tuh nggak punya daya kekebalan tubuh sama sekali jamaah. Sehingga semua virus bisa masuk, bakteri bisa masuk semuanya. Makanya Allah itu kenapa melarang sesuatu itu, pasti ada kebaikan di dalamnya jamaah. Mustahil Allah melarang itu kalau nggak ada kebaikan di dalamnya. Allah melarang sesuatu pasti ada kebaikan itu tadi. Makanya tadi negeri Sodom itu Allah habiskan karena apa jamaah? Boleh jadi itu penyakit sudah ada pada masa itu. Allah nggak mau penyakit itu nyebar kemana-mana jamaah. Makanya Allah tuntaskan, Allah habiskan untuk pembelajaran bagi kaum-kaum setelahnya, agar mereka dapat memberikan mengambil pembelajaran dari itu. Itu kan namanya al-liwat. Al-liwat itu adalah homoseksual atau lesbian jamaah. Dan itu dosanya lebih besar daripada zina. Zina saja dosa besar, apalagi homoseksual. Bayangkan, dosanya berkali-kali lipat lebih besar jamaah. Bahkan Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, 70 dosa besar yang rangkum oleh Imam Az-Zahabi itu, salah satu diantaranya adalah al-liwat tadi, homoseksual tadi jamaah. Gak hanya homoseksual, lesbian pun sama. Intinya hubungan sesama jenis. Berarti kan tanda ketidaknormalan akalnya jamaah. Harus diperbaiki. Banyak kok orang yang seperti itu dia bisa sembuh asal lingkungannya diperbaiki jamaah. Karena terkadang saya juga pernah diceritain ini bukan teman saya, cuma saya pernah ikut dengar aja. Teman saya itu dia lagi cerita sama temennya, tapi saya juga ada di situ jamaah. Bukan ngupingnya, tapi ini emang kedengaran aja gitu ya.
Akhirnya apa? Ya kan bukan nguping, tapi kan ini kebaikan jamaah, buat pembelajaran aja. Ada seorang laki-laki, katanya dia temennya, SD, SMP, SMA bareng terus jamaah. Orangnya cerdas, dia punya prestasi terus di dalam ketika dia sedang bersekolah. Tapi ketika lulus dari SMA itu, dia akhirnya merantau kuliah. Ketika kuliah itu jamaah, dia kumpulnya sama orang-orang yang seperti itu. Dia bebas kan ya, karena dia adalah seorang laki-laki, tapi dia sering mainnya sama perempuan terus jamaah. Akhirnya apa? Yang dibahas pun skincare, yang dibahas pun ya kayak gitu jamaah, yang dibahas-bahas kayak lotion kayak gitu, hand body kayak gitu jamaah yang dibahas. Kamu pakai pelembab apa? Saya pakainya ini. Akhirnya apa jamaah? Ikut-ikutan terus berkembang terus sampai bahkan 4 tahun dia kuliah di luar kota tersebut, pulangnya udah ngondek jamaah. Berarti kan bukan karena fitrah kan? Itu karena lingkungan jamaah. Kalau lingkungannya diperbaiki, mungkin dia bisa normal kembali. Tapi masalahnya ketika sudah di zona nyaman itu, dia udah nggak mau lagi untuk keluar dari situ jamaah. Nah, ini yang masalah besar ya. Ini sedikit ini jamaah. Dan kata ini sedikit menyambung tadi untuk menutup perjumpaan kita. Sebelum itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menghukumi orang-orang yang melakukan homoseksual itu dengan cara apa? Kata Imam Asy-Syafi'i harus dihilangkan nyawanya jemaah. Itu kata Imam Asy-Syafi'i, bukan kata saya ya. Kata Imam Asy-Syafi'i, orang-orang yang semacam itu harus dihilangkan nyawanya. Beberapa ulama yang lain mengatakan dari mazhab Asy-Syafi'i, cara menghilangkan nyawanya itu dengan cara dibawa ke tebing yang tinggi dan dilemparkan ke bawah jurang jamaah. Tapi ingat, yang melakukan ini harus pemimpin yang adil. Bukan orang-orang yang kayak kita-kita ini jamaah. Tiba-tiba ada orang kayak gitu, kita langsung diarak bareng-bareng, ini ada homoseksual, langsung diseret, langsung dijorok kayak jamaah. Enggak. Itu adalah haknya pemimpin yang adil jamaah. Tapi kan hari ini di Indonesia nggak seperti itu kan. Mungkin Aceh yang masih menerapkan kayak gitu jamaah. Atau di Maroko masih masih menerapkan itu. Tapi sayangnya Maroko tadi malam kalah 2-0 jemaah. Ya nggak apa-apa lah ya. Nah ini tadi kata Imam Asy-Syafi'i harus dihilangkan nyawanya. Dan bahkan ulama yang lain mengatakan harus dibawa, cara menghilangkan nyawanya pun bukan cara ditembak, bukan cara dipanah, tapi dengan cara dibawa ke suatu tempat yang tinggi dan dia dilemparkan dari tempat yang tinggi itu. Sedangkan para sahabat, salah satu di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, dia mengatakan hukuman bagi orang yang seperti itu dengan cara dibakar jemaah. Sedangkan Ibnu Abbas itu kurang setuju dengan pendapatnya Abu Bakar, tapi dia nggak bisa menolak karena Abu Bakar di situ posisinya sebagai khalifah jemaah, sebagai pemimpin, jadi harus dia taati. Tapi kata Ibnu Abbas mengatakan, kalaulah Abu Bakar bukan seorang pemimpin, maka aku tidak mau melakukan hukuman dengan cara membakar. Kenapa? Karena tidak sepantasnya manusia itu menghukum manusia dengan lain dengan cara dibakar. Karena yang berhak membakar manusia itu hanyalah sang pemilik api, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok Ibnu Abbas mengatakan seperti itu? Karena berlandaskan Allah yang menciptakan neraka, Allah yang menciptakan api, dan Allah yang akan menghukum mereka dengan api tersebut. Makanya tidak sepantasnya manusia itu membakar atau menghukum manusia yang lain dengan cara dibakar. Jadi sudah jelas ya Bu ya, bagaimana ini termasuk tergolong dosa, bukan yang cuma besar aja, dosa yang sangat besar jemaah. Ini dosanya besar banget lah jamaah. Kita yang seringkali melakukan dosa hari ini mungkin dosanya nggak sampai sebesar itu ya Bu ya. Jangan sampai gitu ya. Kadang dosanya besar, masalahnya udah berlipat-lipat ya Bu ya. Masalahnya berlipat ditambah dosa besar, udah dunianya nggak dapat ketenangan, apalagi akhiratnya. Tapi ingat, kita semua adalah manusia yang tinggal di Wonosobo ini jamaah, yang dimana dikelilingi gunung. Kenapa kok dikelilingi gunung? Karena mungkin pikiran kita yang terlalu panas pengen Allah ademkan dengan cuaca yang dingin ini jamaah. Jadi adalah Allah
meredakan dengan cara ngasih sejuk, ngasih udara yang udara yang dingin kayak gini. Tujuannya apa? Biar seimbang, tadi balance jemaah, seimbang ya. Bukan yang cuma tiba-tiba masalah dikit healing, masalah dikit healing. Ya sih, healing juga sunnah jemaah, bagus itu, sunnahnya Nabi itu ya traveling. Tapi jemaah, ada yang lebih dari sekedar itu, nggak cuma healing doang kan. Masalah dikit pengen naik gunung, masalah dikit pengen ke laut, katanya mau cari vitamin C jemaah. Bukan vitamin C tapi vitamin C gitu kan. Kesini mau ngejar MDPL gitu kan, Sumbing 3371 ya, Sindoro 3153, Perahu 2565, pengen banget dia ngejar itunya jemaah. Tapi kita semua memang MDPL ya, manusia dengan problematika luar biasa, bukan meter di atas permukaan laut, apalagi melupakanmu di atas permukaan laut. Yang jelas kita semua adalah manusia dengan problematika luar biasa, banyak sekali dosa yang sering kali kita lakukan. Maka semoga kisah itu tadi bukan hanya sebagai kisah dongeng belaka, tetapi menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Semoga kita tergolong orang-orang yang selamat dari dosa tersebut, dan Allah juga selamatkan anak keturunan kita kelak nanti suatu saat. Mungkin kitanya selamat, tapi belum tentu anak keturunan itu selamat jamaah. Makanya kita titipkan kepada Allah, yang walaupun kita sudah wafat, tapi Allah lah sebaik-baik penjaga untuk mereka semuanya yang masih hidup itu jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kami tutup, ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Boleh Ibu, monggo. Di luar tema ini. Boleh. Baik, perjanjianku kepada Allah Subhanahu wa taala ini kisahnya sudah diabadikan di dalam Al-Qur'an jamaah. Ada satu ayat yang membahas tentang perihal ini ya. Nanti dalilnya juga ada di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf 189, surah ke-7 ini ayat 189. Bagaimana dulu manusia itu pernah melakukan perjanjian, setiap roh yang akan dilahirkan yang dititipkan kepada satu roh yang lain, satu jasad yang akan Allah jadikan sebagai manusia itu sudah melakukan perjanjian dulu kepada Allah. Nanti bisa lihat ayatnya 189 itu jamaah. Di situ Allah sebutkan bahwasannya dulu ketika di zaman roh sebelum ditiupkan kepada setiap bayi, dalam hadis Arba'in juga pernah disampaikan oleh Imam An-Nawawi, hadis Arba'in nomor yang keempat. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummi. Sesungguhnya setiap anak keturunan Adam itu lahir dari seorang ibunya, dari rahim ibunya. Arba'ina yawma nutfah, 40 hari pertama menjadi nutfah. Thumma yakunu mithlu dzalik 'alaqah. Kemudian 40 hari keduanya menjadi 'alaqah. Tsumma yakunu mithlu dzalika mudghah. Kemudian 40 hari ketiganya akan menjadi zigot atau sudah janin yang secara sempurna, udah ada telinganya, udah ada hidungnya, udah ada matanya, jantungnya, kakinya, semua udah normal jamaah, sempurna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tsumma yursalu ilaihil malak. Allah mengutus satu malaikat untuk meniupkan roh kepadanya jamaah. Jadi bayi itu ada ruhnya ketika di usia 4 bulan jamaah. Makanya ketika 1-4 bulan itu perutnya belum gerak-gerak. Tapi setelah usia 4 bulan itu perutnya udah mulai gerak gitu ya. Nah ini karena sudah ditiupkan, udah ada ruh di dalamnya jamaah. Sehingga sebelum ruh itu ditiupkan, Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh. Ruh itu sudah berjanji dulu kepada Allah. Bukankah aku yang telah menciptakanmu? Kata ruh tersebut mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala jamaah. Dia mengatakan, sungguh aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Tuhan saya. Alastu bi rabbikum. Alastu bi rabbikum. Rob itu dalam bahasa Arab artinya yang Tuhan yang maha memelihara. Makanya nanti tauhid terbagi 3, ada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. La rububiyah ini memahami Allah itu adalah memelihara setiap makhluknya jamaah.
Contohnya apa? Mau yang muslim atau non-muslim, semua Allah pelihara. Allah kasih rezeki kepadanya. Bahkan sampai hewan yang melata pun Allah berikan rezekinya, jemaah. Nah, makanya dalam konteks itu, roh itu sudah melakukan perjanjian dulu kepada Allah. Cuma kita itu kan nggak ingat dulu perjanjiannya kayak gimana, Bu. Ya, perjanjian antara kita dengan Allah kita nggak tahu. Cuma Allah sudah abadikan di dalam Al-Quran. Dulu setiap ruh yang akan ditiupkan, mereka sudah melakukan perjanjian dulu kepada Allah. Bukankah aku Tuhanmu yang menciptakan kamu, yang memelihara kamu? Iya ya Allah, saya bersaksi Engkau adalah Tuhan saya, Engkau yang memelihara saya. Makanya kalimatnya pakai kalimat Rob. Rob itu memelihara. Makanya setiap kali kita berdoa, kita nagih janjinya Allah pakai kalimat tina fid dunya hasanah. Artinya apa jamaah? Ya Allah, saya ini banyak banget masalahnya. Saya nagih janjimu, katanya dulu Engkau yang akan memelihara saya. Engkau yang akan menyelesaikan masalah saya. Katanya Engkau juga yang akan memberikan solusi dari setiap masalah hidup saya. Makanya pakai Rabbighfirli, Rabbana atina, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana zalamna. Setiap doa yang ada di dalam Quran kan kebanyakan pakainya Rabb semua jamaah. Tujuannya apa? Ketika manusia punya masalah, dia nagih janjinya kepada Allah. Kan kamu ya Allah, Engkau ya Allah yang dulu menjanjikan kami untuk hidup dan Engkau yang akan memelihara, maka tepatilah janjinya ya Allah, saya sekarang memohon kepadamu ya Allah. Itu maksudnya jamaah. Makanya ketika roh itu tadi sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, barulah roh itu ditiupkan kepada setiap calon-calon bayi tadi jamaah. Jadi itu maksudnya Bu, perjanjian dengan Allah itu sudah dilakukan, bahkan sudah diabadikan di dalam ayat suci Quran tadi. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Baik. Jazakumullah ahsanal jaza. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga istiqomahkan kita dalam ketaatan. Carilah teman-teman terbaik yang bisa membimbing kita, gak cuma di dunia, tapi sayang akan akhirat kita semuanya. Gak apa-apa, pelan-pelan jamaah. Pegang teman itu, kalau lagi sulit dia datang, kalau lagi bahagia juga datang. Jangan datang pas lagi bahagianya doang gitu kan. Sulitnya juga datang ngasih. Nggak apa-apa, nanti saling traktir satu sama lain. Besok kajian, besok kita nongkrong, saya yang traktir. Tapi minggu depan kamu ya, oke gitu jamaah. Ternyata minggu depan dia nggak ngaji gitu. Nggak jadi ditraktir, ditagih besok ke rumahnya jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Marilah kita tutup bersama-sama dengan doa sapu jagat aja yang secara keseluruhan ya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mari kita akhirkan dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dari kami, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Semoga selamat sampai rumah dan waktu yang diluangkan datang kemari digantikan dengan keberkahan dari Allah, dari setiap rezeki dan sisa hidupnya. Wal afwu minkum, nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi hidayah wa bitaufiq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.